Shalom, selamat hari Minggu kepada semua anggota Jemaat GKPS Cijantung. Semoga kita semua tetap sehat, penuh sukacita dan bahagia dalam kehidupan kita bersama Tuhan Yesus. Saat ini kita masih tetap dalam PSBB, memasuki new normal atau masa transisi fase yang pertama. Artinya belum bebas dari masalah COVID-19. Memang dalam aturan masa transisi ini sudah dimungkinkan untuk beribadah di gereja dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Sesuai dengan pembicaraan kami dengan pengurus resort GKPS Cikoko, kita melihat dulu dalam perkembangan yang terjadi dalam bulan ini. Kami mengharapkan kita tetap sabar untuk kebaikan kita semua. Dan saat ini gereja kita telah menyiapkan hal-hal yang diperlukan saat kita nanti memulai kebaktian di gereja, perlengkapan standar dan tata cara saat kita beribadah. Dan kami sangat mengharapkan semua anggota jemaat nantinya dapat memakluminya dan dapat melaksanakannya. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, hal-hal yang berhubungan dengan tata cara kita beribadah saat PSBB dalam masa transisi pertama ini akan kami sampaikan dalam waktu dekat ini. Saudara-saudara terkasih, kantor gereja kita setiap hari Sabtu telah dibuka dari jam 9 sampai jam 12. Jadi bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan, mengurus hal-hal yang berhubungan dengan surat menyurat, dapat hadir di gereja pada waktu yang telah ditentukan tersebut. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada pendeta, majelis yang melayani pada hari ini, singer, organis, dan secara khusus kepada tim multimedia yang tetap setia menyiarkan dalam bentuk format YouTube. Selamat berkebaktian buat semua anggota jemaat GKPS Cijantung. Tetap kita sehat, tetap semangat, penuh pengharapan kepada Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam. Selamat hari Minggu buat kita anggota GKPS Cijantung. Minggu kita hari ini yaitu minggu pertama setelah Trinitatis. Berbahasa Indonesia, model B, khotbah kita hari ini dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Doa pengakuan iman kita diambil dari apostol itu. Hari ini, Minggu tanggal 14 bulan 6 2020, kita tetap beribadah secara online. Beribadah dari rumah kita masing-masing. Kepada kita semua, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Kepada jemaat, kami undang untuk berdiri.
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Pedamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Esa, Allah yang telah menyatakan diri dalam sejarah sebagai Allah Tritunggal. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena oleh kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus telah memanggil kami ke dalam persekutuan dengan Engkau melalui baptisan kudus. Hadapkanlah wajah-Mu ke tengah-tengah persekutuan ini, agar kami memperoleh semangat baru, sehingga dengan keyakinan yang teguh tanpa rasa takut, kami menapaki hari-hari kami. Terima kasih ya Allah, Bapa Pencipta, dan kepada-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan kepada Roh Kudus penuntun kami, yang mempunyai kuasa di surga dan di atas bumi. Amin. Jemaat Bubu. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa mengaku dan memohon pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami sebagai Allah yang Esa. Firman-Mu selalu mengajarkan
supaya kami mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, karena Engkau saja sumber kehidupan dalam pengharapan kami. Roh-Mu juga selalu setia membimbing kami, agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu, serta melakukannya. Akan tetapi, kami sering lebih mengutamakan yang lain, dan menyamakan Engkau dengan yang lain, serta menaruh keharapan daripadanya. Kami juga berdosa, sebab sering kurang yakin terhadap janji-janji-Mu, sehingga tergoda mengharapkan berkat dan perlindungan dari dunia ini. Kami menyadari bahwa kami tidak layak disebut sebagai anak Tuhan karena dosa-dosa kami. Meskipun tidak layak, kami datang bersujud di hadapan-Mu, mengaku dan memohon pengampunan. Kami percaya bahwa Tuhan mengampuni kami karena rahmat-Mu, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah firman Allah, yaitu berita anugerah janji Allah tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 sampai ayat 3.
Marilah kita bangkit berdiri, kita menggerakkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 329 ayat 1 sampai 3. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Idang Nama Poso yang terkasih dalam Kristus Yesus. Khotbah kita pada minggu hari ini tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru,
Katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada harta kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, siapa Bapak Inang, nama Poso, saudara dalam Kristus Yesus. Dalam khotbah ini, Yesus mau merespon salah seorang dari orang banyak yang mengikutinya pada saat itu, yang ingin dibantu mendapatkan bagian dari warisan keluarganya. Yesus merespon permintaan itu. Akan tetapi Yesus melihat di balik permintaan itu ada sikap kikir yang baru saja diingatkan oleh Yesus kepada orang Farisi sebagaimana tertulis di dalam Lukas 11 ayat 39 sampai 43 sebelum perikop khotbah kita ini. Bapak Inang, berbagi warisan sebagaimana disebutkan di dalam perikop ini sama sekali tidak salah. Tetapi Yesus melihat ada motivasi yang lain yang ada pada orang kaya itu. Motivasinya adalah ketamakan. Bagaimana supaya segera kaya, supaya punya harta yang banyak, agar hidupnya terjamin. Dan untuk merespon permintaan tersebut, sekaligus juga untuk memberikan pengajaran kepada orang banyak yang mengikutinya, Yesus memberikan perumpamaan mengenai seorang kaya. Orang kaya yang digambarkan di sini bukan orang yang miskin menjadi kaya, atau bukan OKB, bukan orang kaya baru, tetapi orang yang sudah kaya. Lalu orang kaya itu mendapatkan hasil panen yang sedemikian banyaknya. Dia membutuhkan lumbung yang lebih banyak lagi untuk menyimpan hasil panennya. Jadi dia memutuskan untuk menggali lumbung yang baru dan yang lebih besar. Dia merasa cukup bahagia dengan dirinya sendiri karena apa yang dia peroleh. Dia duduk dan berkata kepada dirinya, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kalau kita ibaratkan atau kita hitung harta kekayaannya dengan rupiah, barangkali di semua bank dia sudah buka rekening, barangkali tidak hanya di Indonesia. Baginya telah berlaku istilah ujuk dicinta ulang pun tiba, karena dari sejumlah hartanya dapat untuk menjamin kehidupannya untuk bertahun-tahun lamanya, atau dengan istilah yang sering kita dengar, hartanya cukup sampai generasi ke-7.
Cuma dengannya saja kita mungkin ya iri, apalagi pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Jangankan menambahi pundi-pundi, mungkin pundi yang sudah ada pun harus berkurang, bahkan sebagian sudah ada yang habis. Bapak Idang nama Boso, ya jangan iri terhadap apa yang dikatakan oleh seorang kaya tersebut, atau jangan khawatir akan keadaan kita pada saat ini. Karena Yesus mau mengatakan dan menjawab apa yang kita pikirkan pada saat ini, dan menjawab keberadaan orang kaya dalam perumpamaan ini. Yesus mengatakan bahwa hidup ini tidak tergantung pada harta kekayaan, tidak tergantung pada saldo rekening bank, bahkan juga tidak tergantung pada apa yang kita pikirkan dan rencanakan seperti yang dilakukan oleh orang kaya tersebut, tetapi tergantung pada apa yang Tuhan katakan tentang kehidupan ini. Boleh kita baca Amsal 3 ayat 5. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perumpamaan ini Yesus mengatakan bahwa orang kaya ini adalah orang yang bodoh. Jadi Bapak Inang, setiap orang yang bertindak seperti prinsip dan pola pikir orang kaya ini adalah orang yang bodoh. Jadi kita harus sadar dan mengetahui bahwa hidup ini sama sekali tidak bergantung pada harta kekayaan. Artinya banyak harta tidak berarti lama hidup, atau sebaliknya sedikit harta tidak menjadi cepat mati. Tidak demikian halnya. Sampai saat ini, kalau analisa saya atas dampak pandemi COVID-19 melalui media, dari jumlah yang positif, kalau kita melihat justru terjadi di tengah-tengah negara yang kuat, misalnya Amerika Serikat, dan juga diikuti oleh negara-negara maju lainnya, yang dari segi pengetahuan, dari segi teknologi, dari segi keahlian, barangkali dampak atas pandemi COVID-19 sudah bisa diatasi. Tetapi fakta mengatakan yang terjadi sampai saat ini tidak demikian halnya. Ya, mudah-mudahan analisa saya ini tepat. Kalaupun tidak tepat, maafkan saya. Yang mau saya katakan adalah, sekiranya hidup ini tergantung pada kekayaan, ya sudah seharusnya setiap orang kaya lebih lama hidup dari orang miskin. Bahkan banyak orang kaya yang memiliki harta banyak, ya tetapi tidak dapat merasakan ataupun mengalami kesenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, khotbah ini mau mengajak kita agar tidak menjadi orang kaya bagi diri kita sendiri, tetapi menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan, sebagaimana Yesus nyatakan di dalam ayat 21, bahwa mengumpulkan harta kekayaan bagi dirinya sendiri tanpa kaya di hadapan Allah sama dengan bodoh. Tentu Bapak Inang, nama Poso, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak suka disebutkan menjadi orang yang bodoh. Saudara yang terkasih dalam Yesus, ada baiknya kita juga melihat situasi yang dihadapi oleh manusia pada saat ini, termasuk juga di negara kita ini. Begitu maraknya ketamakan,
begitu maraknya KKN, segala cara dihalalkan yang pada prinsipnya, pada intinya hanyalah untuk pengumpulan harta sebagai jaminan kehidupan, jaminan kenyamanan, jaminan kesenangan, ataupun jaminan kebahagiaan. Kita mungkin lupa atau tidak sadar karena mengejar harta dan kekayaan, banyak hubungan di tengah-tengah kekeluargaan yang menjadi rusak. Ada menantu yang menipu mertua, ada anak yang menipu orang tua, ada atasan yang memeras anak buah ataupun karyawan, dan sebagainya. Bagi mereka hanya satu tujuan, seperti prinsip orang kaya dalam perumpamaan ini. Dia boleh berhasil mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dia mengkonsentrasikan segala sesuatu pada dirinya sendiri. Yang perlu dalam hidupnya nyaman, aman, tenang, senang, bahagia. Hidup ini sudah terjamin di masa depan. Artinya dia menyombongkan diri dengan keadaannya. Bahkan dia menolak untuk berbagi kepada orang lain. Ia menyimpan kekayaannya untuk dirinya sendiri. Ia tidak memperhitungkan Tuhan. Dan satu hal lagi, lupa akan kematian. Orang kaya ini tidak menyadari bahwa kehidupan yang dimilikinya adalah sebuah pinjaman. Kehidupan di dunia ini adalah sebentar, atau istilah lain bahwa kita di dunia ini menumpang sebelum akhirnya kita pergi ke rumah Bapa, ke surga yang Tuhan sudah sediakan dan janjikan bagi kita. Dan perlu kita renungkan Bapak Inang dan juga Nama Poso bahwa sebenarnya waktu yang kita miliki di bumi, demikian juga tenaga, kepandaian, kesempatan, hubungan, bahkan harta kekayaan, semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Sebenarnya kita tidak pernah benar-benar memiliki apapun selama kediaman kita yang singkat di bumi ataupun di dunia ini. Tuhan hanya meminjamkan bumi dan segala isinya kepada kita pada waktu kita ada di sini, pada saat ini. Bumi ataupun dunia ini hanyalah tempat kediaman sementara. Kita tidak akan lama berada di sini. Jadi, Bapak Inang, Nama Poso, jangan terlalu terikat pada dunia ini. Jangan terlalu terikat pada isi dunia ini. Dunia ini adalah milik Tuhan. Sebelum saya atau sebelum saudara datang, sebelum saudara lahir, dan kemudian Tuhan akan meminjamkannya juga kepada orang lain setelah saya, setelah saudara, setelah kita meninggal. Jadi kita hanya bisa menikmatinya sesaat. Jadi flashback khotbah minggu yang lalu, ketika Allah mengatakan bahwa Dia menciptakan, Dia menjadikan Adam dan Hawa, Dia mempercayakan pemeliharaan ciptaannya kepada mereka dan menunjuk mereka sebagai pengelola atas miliknya. Jadi pekerjaan pertama yang Allah berikan kepada manusia, kepada Adam dan Hawa adalah mengelola dan memelihara barang-barang ataupun harta kekayaan milik Allah di bumi ini. Dan peran ini tidak pernah diubah. Peran ini tidak pernah dibatalkan. Segala sesuatu yang kita nikmati harus diperlakukan sebagai sebuah kepercayaan yang Allah tempatkan di tangan kita.
Di dalam Alkitab melalui surat Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat 7b dikatakan demikian, bukankah segala sesuatu saudara terima dari Allah? Jadi mengapa mau menyembuhkan diri? Seolah-olah apa yang ada pada saudara itu bukan sesuatu yang diberi. Jadi hidup ini ada di tangan Tuhan, pemilik segalanya. Sudah terkadang dalam Yesus untuk memperjelas posisi kekayaan di dunia ini yang tidak selalu menguntungkan bagi hidup manusia, perlu kita perhatikan beberapa peristiwa yang sudah pernah terjadi di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah dunia ini. Ada orang yang meninggal justru karena harta kekayaannya. Ia terkejut ketika mendengar berita bahwa harta bendanya telah musnah terbakar dan langsung tidak sadarkan diri. Ada orang yang meninggal ketika mendengar berita bahwa pada suatu waktu ada pesawat yang mengalami musibah yang membawa beberapa penumpang, dan salah seorang di antaranya adalah orang yang sangat kaya, orang yang sangat kaya raya. Setelah pesawat jatuh di hutan belantara, ternyata dia masih hidup. Tapi karena situasi di hutan belantara tersebut, 3 hari setelah kejadian ia meninggal karena kelaparan. Lalu seseorang yang menemukan mayatnya dengan segala dokumen kekayaan di tas yang dipeluknya, di kemudian hari dia menuliskan, orang kaya mati kelaparan. Contoh lain yang terjadi tengah-tengah dunia ini adalah ada juga orang yang berusaha mencapai jenjang karir atau jabatan yang lebih tinggi dengan menghalalkan segala cara dengan maksud dan tujuan, jika cita-cita ini tercapai, tenanglah jiwaku, nyamanlah hidupku, karena semuanya telah ada di tanganku. Padahal Bapak Inang nama bosan dikasih oleh Tuhan. Selesai upacara pelantikannya, Tuhan berkata, sama seperti Dia katakan kepada orang kaya yang bodoh tersebut, malam ini juga jiwamu akan diambil. Bercita-cita demikian dengan motivasi yang salah, ini digolongkan kepada orang yang bodoh. Tidak ada salahnya pengikut Kristus menduduki jabatan yang tinggi, tetapi dengan motivasi yang benar. Biarlah semua yang diperoleh hanya demi kemuliaan nama Kristus dan dipakaikan menjadi alat untuk melayani dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, jadilah menjadi pejabat-pejabat tinggi yang beriman, menjadi orang kaya yang berhikmat, yang tidak menjadi sombong, tidak angkuh, tidak tamak, tetapi selalu rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan, pemberi segalanya, yang di dalamnya ada harta kekayaan yang boleh kita miliki dan nikmati dalam kehidupan persekutuan di dunia ini. Seperti kata Salomo dalam nats bacaan kita minggu ini dalam Amsal 22 ayat 22 sampai 29, supaya setiap orang yang percaya memberikan dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Bapak Inang masih ingat lagu tahun 90-an, dan ini masih ngetop sampai pada saat ini. Lagu dari Pambes, dan tahun 2001 kalau tidak salah, karena kepopuleran lagu ini akhirnya mendapatkan piringan emas. Refrennya demikian: harta adalah hiasan hidup semata, kejujuran, keikhlasan itu yang utama.
Jangan kau taburi cinta dengan permata, tetapi hujanilah dengan kasih sayang. Harta adalah hiasan hidup semata, kejujuran, keikhlasan itu yang utama. Jangan kau taburi cinta dengan permata, tetapi hujanilah dengan penuh kasih sayang. Artinya saudara terkasih, berusaha dan berdoalah untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan. Tetapi kita harus tetap setia. Kita harus tetap mengingat bahwa kebahagiaan yang sebenarnya terletak di tangan Tuhan. Kita harus meyakini bahwa ketika kita sudah senang, ketika kita sudah menikmati persekutuan dengan Tuhan, di sana pasti ada kenyamanan, di sana pasti ada ketenangan, dan di sanalah jaminan kehidupan. Jadi seperti yang dikatakan oleh lagu Pampres tersebut, ya mari kita tetap hidup dalam kejujuran, keikhlasan, dan penuh kasih sayang. Harta kekayaan itu hanya hiasan sementara atau alat, bukan tujuan hidup. Dan ketika harta kekayaan menjadi tujuan hidup, ini akan membuat kita menjadi orang yang tamak, atau menjadi orang yang rakus, angkuh, atau menjadi orang yang sombong. Tapi Bapak Inang, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ingatlah bahwa harta yang paling berharga, kekayaan yang paling berharga adalah firman Tuhan. Karena hidup ini tergantung pada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang sudah kami terima pada saat ini. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang senantiasa menggantungkan hidup hanya kepada Tuhan, tidak menggantungkan hidup kepada harta kekayaan, tidak menggantungkan hidup kepada kemampuan kami, karena hidup ini ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau melalui perumpamaan tentang seorang yang kaya yang bodoh, kami semakin memahami bahwa kehidupan kami ini dijamin oleh Tuhan, bahwa apapun yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan ini, supaya kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui segala sesuatu yang kami miliki, melalui harta benda yang kami miliki, semuanya itu kami pergunakan tidak hanya untuk diri kami sendiri, tapi kami pergunakan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami pergunakan juga untuk pelayanan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa buat setiap jemaat-Mu yang pada saat ini masih beribadah dari rumah masing-masing, karena masih pada masa pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang menuntun kami juga untuk menjadi orang-orang yang bijaksana, untuk memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk berdiam di rumah, untuk beribadah di rumah, bekerja dari rumah, dan juga belajar dari rumah, supaya kami senantiasa memahami dalam kehidupan ini bahwa
kami memiliki keterbatasan, tetapi kami akan percaya Tuhan, kami nantinya akan menjadi orang-orang yang kuat, karena walaupun kami menghadapi penderitaan pada saat ini, kami meyakini bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan juga memberikan kesehatan kepada kami. Dan biarlah juga Tuhan melalui situasi yang kami hadapi pada saat ini, yang dialami dunia pada saat ini, juga mau mengingatkan kami bahwa memang benar kehidupan kami tidak tergantung pada apa yang ada pada dunia ini, tetapi kehidupan kami hanya tergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati pemerintah kami, Engkau berkati juga para medis, Engkau berkati juga dunia ini yang sedang berupaya dan berusaha untuk mencari obat, untuk mencari antivirus, sehingga nantinya setiap orang boleh memiliki kekuatan untuk melawan setiap penyakit yang ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini, kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari, supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima, maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami. Sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar kehadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, kupersembahkan hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.